Kontroversi ajaran di pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat viral karena dinilai menyesatkan. Bahkan, beberapa pihak mulai dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI hingga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU merespon dugaan ajaran sesat di pesantren Panji Gumilang tersebut. Sederet kontroversi Ponpes Al Zaitun yang sudah berdiri sejak tahun 1999 itu antara lain saf jamaah perempuan dan laki-laki bercampur, menyanyikan Hebnu Salam ala Sam, cara sholat yang berjarak, hingga penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran. Lantas, sudah berdiri 24 tahun, kenapa ajaran sesat Ponpes Al Zaitun baru viral sekarang? Simak penjelasan info berikut ini. Pengakuan alumni, dulu tak ada ajaran sesat. Salah satu alumni Al Zaitun, Mukhlis 30 tahun, turut buka suara soal kabar viralnya Ponpes tempatnya menimba ilmu, diduga mengajarkan pendidikan sesat. Dia mengaku saat mengikuti pendidikan di Al Zaitun tak mengalami persoalan apapun terkait ajaran. Ya, menyayangkan juga karena selama ini ketika kita di sana tidak ada persoalan apa-apa, ujar Mukhlis pada Sabtu 17 Juni 2023. Mukhlis menceritakan pengalamannya belajar di Al Zaitun sejak tahun 2004 yang disebutnya tak ada pendidikan atau ajaran menyimpang. Bahkan sampai dia lulus madrasah aliyah di tahun 2010 tak ada ajaran atau perbedaan cara ibadah yang mencolok. Namun Mukhlis mengingat ada satu perbedaan ketika pelaksanaan sholat Jumat, yakni santri perempuan juga diharuskan untuk ikut. Mungkin yang paling mencolok salat Jumat aja sih, kalau di Al Zaitun perempuan juga diharuskan, bukan diwajibkan, ungkapnya. Mukhlis mengatakan bahwa tata cara sholat pun berjalan seperti umumnya, yakni perempuan berada di syaf belakang, jamaah laki-laki, dan tidak berjarak seperti yang kini viral. Makanya aku kaget yang kemarin ramai di masjid syafnya sampai selebar itu. Sebenarnya dulu nggak pernah sampai kayak gitu untuk sholat biasa normal, saf rapat, jelasnya. Sementara itu, dalam sistem pendidikan formal yang diajarkan ketika itu mengikuti anjuran dari Kemenak. Menurut Mukhlis, kurikulum atau pendidikan yang diterapkan juga sama seperti sekolah di bawah naungan Kemenak pada umumnya, mulai dari pelajaran kitab, kuning, fikih, dan lainnya. Gak ada perbedaan mencolok. Kalau perbedaan pasti ada karena setiap pondok pesantren kan beda-beda, tergantung mazhab masing-masing. Ada yang ke NU, Muhammadiyah. Secara sistem tidak kelihatan menyimpang, tapi mungkin hal-hal lainnya di luar sistem pendidikan. Mungkin bisa jadi ada penyimpangannya di sana, ungkapnya. Baru viral buntut keresahan masyarakat. Ajaran pendidikan Al Zaitun yang diduga menyesatkan rupanya membuat masyarakat jadi resah. Terbaru, ratusan massa dari Forum Indramayu melakukan aksi demo di Ponpes Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Dalam aksi tersebut, massa menuntut banyak hal, salah satunya soal dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Beberapa kontroversi Al Zaitun diantaranya seperti sholat saf wanita dan pria bercampur, perempuan jadi khotib sholat Jumat, praktik azan yang berbeda dan menghadap ke jamaah, dituduh terlibat Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII, hingga tebus dosa zina dengan uang. Dugaan ajaran sesat itu memang belakangan ini viral dan tengah jadi perhatian. Hal itu tampaknya berasal dari keresahan masyarakat terkait ajaran pendidikan Ponpes Al Zaitun yang dikhawatirkan dapat membuat para santri dan santriwati jadi tersesat. Gara-gara ajaran sesat itu, semua santri sempat berbondong-bondong pamit pulang dan meninggalkan Ponpes Al Zaitun. Panji Gumilang bahkan khawatir karena para santrinya berpamitan. Dalam video viral, Panji Gumilang mengaku khawatir ketika berpidato di depan santri dan santriwati. Dia mengatakan para wali santri agar tidak terpengaruh oleh berita-berita miring di luar sana. Selain itu, Panji Gumilang memastikan tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar di masyarakat soal Ponpes Al Zaitun tidak benar. Dia juga minta pada kalangan yang menuduh Al Zaitun sebagai pusat terorisme supaya diberikan bukti.
Pasalnya menurut Panji Gumilang, jika memang terbukti Ponpes Al Zaitun jadi sarang teroris, maka pemerintah pasti sudah mengutus tim Densus 88 untuk melakukan penyergapan di pondok pesantren miliknya itu. Dia pun tampaknya adem ayem dan membiarkan asumsi masyarakat yang beredar.